Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Twinda. Pagi hari ini kita masih membahas tentang tema kabar gembira bagi para wanita yang haid. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan guru-guru kita ya, saya akan mengajak jamaah untuk melihat lagi sebuah tayangan tentang parodi lucu kode suami yang minta kebutuhan biologis kepada istrinya. Ini dia tayangannya. Mari, Wis, man nganggur orang rumah? nganggur. Aku nganggur. Ya, Pak. Nganu. Anu Ingat apa? toh. Aku jaluk nganu oleh. Jaluk apa? Duit? Duwe. Apa? Istilahnya. Lambu. Piye? Apa? Apa tuh? Embo aku takon Makan pitik? ngomong kanca aku ngene-ngene jare. Makan pitik. Ora. Ngene lho. Tapi gitu ya, setiap orang tuh punya kode masing-masing. Coba kita tanya Ustadz Maulana, gimana kodenya? Baiklah karena almarhum sudah meninggal Iya, ya. iya. Kalau Kodenya saya gimana? dulu kodenya gini. Ayo kita salat berjamaah. Oh gitu, ngajak salat berjamaah dulu. Kalau salat berjamaah berarti aman. Kalau bilang ayo salat berjamaah, Aku lagi nggak sholat. aku lagi nggak salat. Aduh. Iya, Gitu. nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang kebutuhan suami istri ini kan bicara, apalagi bicara syahwat ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kadang-kadang tuh nggak selalu istri tuh bisa melakukan atau membantu kita gitu. Nah pada saat lagi halangan nih Ustadz Syam nih, apa yang harus dilakukan istri nih? Untuk bisa menenangkan suaminya yang lagi uring-uringan. Silakan Ustadz Syam dijelaskan. Harus ngerti, nanti calonnya begitu juga loh. Astagfirullahaladzim. Tinggal 3 hari loh, hari Baik. Jumat sore loh akad nikahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustazah Lulu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para wanita yang mulia yang tetap mau berbakti kepada suaminya meskipun dalam keadaan haid atau sedang tidak suci. Jadi ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Jadi Al-Quran ketika membicarakan tentang haid, ketika memberikan jawaban kepada baginda Nabi SAW tentang sahabat yang bertanya bagaimana sih tentang haid itu, maka wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan kau dekati mereka sementara mereka belum suci. Jadi sampai suci baru boleh mendekatinya. Nah pada saat itu para mufassir berbeda pendapat. Bagaimana sih maksudnya jangan mendekatinya ini? Nah dari madhab Hambali yang lebih berbeda daripada madhab yang lainnya, ini bersambung dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih ketika kebutuhan biologis itu ada? Wallahu alam, tapi mohon maaf sebelumnya di dalam madhab Hambali disebutkan bahwasanya ini yang paling paling ekstrim lah pendapat beliau. Pendapat beliau mengatakan boleh yang namanya bercumbu dengan apapun itu, dengan cara apapun itu, baik melihat, baik menyentuh, baik pakai penghalang ataupun tidak pakai penghalang, maka boleh kecuali jima dalam madhab Hambali. Ini berbeda dengan ketiga madhab yang lain yang akan kita jelaskan. Kalau dalam madhab Hambali boleh melakukan apa saja kecuali jima, baik menyentuh ataupun melihat daripada antara pusar dan lututnya daripada seorang wanita yang sedang haid tadi, atau seorang istri yang sedang haid tadi dalam madhab Hambali. Madhab yang lainnya mengatakan, diantaranya Imam Syafi'i, dalam Syafi'iyah dikatakan bahwasanya boleh bercumbu, boleh juga melihatnya, akan tetapi pakai penghalang. Maksudnya boleh menyentuhnya pakai penghalang karena ditakutkan akan terjadi jima. Di madhab Hanafi, Imam Malik juga dikatakan bahwasanya boleh bercumbu, boleh menyentuh, nggak boleh melihat. Yang satunya mengatakan boleh melihat tapi tidak boleh menyentuhnya. Kalau mau cari aman, kalau lagi syahwat misalnya takut untuk tidak tertahankan, maka lebih baik puasa. Jadi subhanallah, dan ini kayaknya tidak mudah. Saya belum melaluinya, jadi saya masih bisa mengatakan lebih baik puasa. Tapi mungkin orang-orang yang telah melaluinya, apalagi masa-masa awal mungkin ya dikatakan bahwasanya, dan ini adalah hal yang tidak mudah. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya kebutuhan biologisnya, masih boleh melakukannya
namanya karena dalam satu hadis disebutkan juga muttafaqun alaih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, tanpa bermaksud menjelekkan atau menghinakan, tanpa bermaksud berbicara jorok pada forum yang sangat mulia ini. Dikatakan bahwa Ibunda Aisyah mengatakan bahwa pada saat saya sedang haid, maka Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk yang namanya memakai sarung, ya, menutupi, dan Rasulullah tetap mencumbu saya. Tapi dalam hal tidak melakukan jima, karena jelas kalau dalam keadaan haid maka dilarang untuk yang namanya melakukan hubungan suami istri. Baik dalam segi keagamaan ataupun segi kedokteran, ya medis, itu semuanya adalah hal yang tidak baik ataupun dilarang untuk dilakukan. Namun hal-hal yang lainnya seperti maaf tidak sampai melakukan dukhul atau tidak sampai melakukan jima, maka itu masih diperbolehkan dalam madhab-madhab yang lainnya. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semuanya mengatakan masih boleh mencumbu, akan tetapi jangan sampai tidak tertahankan untuk melakukan jima tadi, karena sangat-sangat berbahaya ketika dilakukan jima dalam keadaan haid. Satu adalah terlarang, yang kedua adalah dilarang dalam keadaan medis, yang ketiga adalah ini godaan syaitan sangat besar pada saat itu. Godaan syaitan sangat besar pada saat itu. Udahlah, udah halal ini, udahlah, udah ini. Maka ini adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji untuk dilakukannya. Pertanyaan kembali, bagaimana cara menyalurkannya? Silahkan menyalurkan dengan jalan apapun itu, sebagaimana Al-Quran mengatakan, yang penting tidak melalui organ yang dilarang antara pusar dan lutut. Ada mazhab mengatakan boleh melihat, tidak boleh menyentuh. Ada mazhab mengatakan boleh menyentuh tapi pakai penghalang, artinya ada pakaian yang menutupinya. Mungkin kalau di zaman sekarang ada yang namanya, maaf, ada pembalut misalnya atau ada penghalang yang lainnya, boleh saja menyentuh tapi tidak secara langsung, karena yang dihindari adalah sentuhan kulit secara langsung tanpa adanya penghalang. Wallahu a'lam. Ternyata Ustaz Apa tuh? Apa lagi? jelang pranikah Udah jago ya? ceramahnya makin mantap. Makin mantap. Rabbi. Tapi biasanya tuh yang bandel tuh pengantin baru. Kalau pengantin lama tuh biasanya udah bisa ngerem-ngerem ya. Makanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana nih ya. Tadi kan kita tadi udah bagus bahas. jawaban kita. Iya, Terus iya. langsung nyablok lagi sama saya. Makin lama lagi. Baper banget Ustadz ya. Tadi kan kita udah bahas nih manfaat-manfaat haid bagi perempuan. Oh, iya, iya. Tapi saya pernah dengar nih Ustadz Maulana. Iya. Katanya haid itu punya manfaat juga buat janin. Yang tadi ditanyakan Ustaz Sam. Nah coba sekarang gimana penjelasannya? Mau izin, Oke. tafadhol Ustadz. Izin Ustaz Sam yang akan nikah nanti tanggal 16, 12 ya? Oh 12. Jangan ditunda lagi. Ustaz Lulung, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat daripada, maaf saya pinjam kata-kata ini. Manfaat dari haid bagi janin. Ternyata ini berita gembira. Ternyata haid itu punya manfaat buat janin. Di antaranya yang pertama, membersihkan diri dari kotoran. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam, yang jadi anak akan jadi anak. Tapi yang tidak jadi, itu keluar menjadi, jadi darah haid. Jadi sebenarnya anak itu menjadi suci, jadi selamat, jadi baik. Kemudian apa lagi? Melatih kebersihan, untuk kebersihan nanti kelak kalau punya anak, jadi bisa menjaga kebersihan. Darah, maaf saya pinjam kata-kata lagi nih. Aduh, kita laki-laki agak terlalu aneh ya kalau nyebutnya. Kalau darah haid itu keluar tiap bulan, mengajarkan nanti ibu-ibu lebih cekatan untuk memelihara anaknya. Ketika kamu memelihara anaknya, dia lebih cekatan dan tidak jijik terhadap anak dan sebagainya. Apalagi, ternyata Allah berikan rezeki. Coba camkan, rezeki itu satu pintu ketika masih dalam kandungan, yakni tali plasenta. Dan itu, maaf, darah yang harusnya dari haid jadi makanan buat sang anak. Jadi makanan. Wow, jadi makanan. Nah, jadi masuk lewat tali plasenta, kemudian lahir. Ada masalah? Kemudian menjadilah ketika lahir Allah buka dua pintu rezeki, yakni dari sisi kanan dan dari sisi kiri, tidak usah disebut. Yakni ASI, air susu ibu. Yang di kanan jadi makanan,
yang di kiri jadi minuman, atau sebaliknya, yang di kiri jadi makanan, yang di kanan jadi minuman. Jadi seorang ibu sebaiknya menyusukan anaknya ganti-ganti. Jangan cuma satu sisi. Ini kalau ibu-ibu nyusuin begini anaknya gumoh pasti. Kenapa? Oh, dia goncang-goncang. Jadi pindah-pindah. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu yang ada pada diri wanita itu sesuatu yang buruk. Apalagi darah haid ini. Ternyata darah haid itu sangat bermanfaat buat sang janin ataupun sang anak. Yakni sebelum dia lahir dan seketika dia setelah lahir itu jadi manfaat. Kenapa? Karena menjadikan orang tuanya jadi cekatan. Nah, jadi efeknya darah haid itu adalah untuk sebelum, ketika, sesudah. 1, 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum latihan. Setelah, ketika jadi makanan. Dan setelah jadi terbiasa. Karena terbiasanya gimana? Karena sudah dilatih dari awal. Sehingga sang ibu siap membina anak, mendidik anak untuk jauh lebih baik. Bahkan lebih dekat. Biasa. Udah biasa. Tidak jadi sesuatu yang ibaratnya. Karena kenapa? Sudah dilatih dengan adanya darah haid. Bahkan bisa jadi sesuatu nutrisi. Yaitu maksudnya nutrisi buat sang anak. Jadi makanan. Jadi kenapa dia tidak haid? Kenapa ya? Kalau orang halangan, orang hamil itu tidak halangan. Ternyata Karena diserap. ternyata diserap oleh sang anak. Jadi anaknya makin Placenta. besar. Oh, gitu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi nih. Nah sekarang bicara masalah tentang amal ibadah apa nih. Amalan-amalan apa atau mungkin doa apa yang bisa dilakukan pada saat ketika wanita sedang mengalami haid. Betul. Ustazah Lulung silakan. Emang begitu Kak Fadli, mohon izin Ustadz. Jadi kadang-kadang nih pemirsa Islam tidak dirahmati Allah, kita ini perempuannya emang suka ngalamin. Ketika kita dalam keadaan tidak haid, kita tuh kayaknya malas banget ibadah. Pada saat datang bulan, apa aja pengen kita kerjain, tapi lagi datang bulan. Nah ini, makanya kita harus benar-benar waspada pada diri kita sendiri. Karena apa? Kadang-kadang gitu, kebawa sama yang namanya, apa sih badan kita sendiri, apa yang mager gitu ya. Malas gerak ya kan. Nah amalan apa aja sih kalau kita dalam keadaan haid, gara-gara kita nggak sholat, masa kita jadi nggak mengamalkan amal soleh? Padahal man amila amalan soleha fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Untuk kita sebagai wanita yang datang bulan. Nah yang pertama adalah kalau menurut Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis nyatakan Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaron nisa, aksiru sadaqah wal istighfar. Perbanyaklah wahai sekalian perempuan, perbanyaklah oleh kalian. Perbanyak itu istighfar dan sedekah. Karena apa? Karena aku melihat kalian itu perempuan lebih banyak di neraka. Jadi yang pertama, aksiru sedekah, banyakin itu sedekah. Kan kita tadi kadang-kadang suka emosi, marah-marah, PMS segala macam ya kan. Nah itu banyaknya dosa, maka perbanyak sedekah. Wal istighfar dan istighfar. Salah satunya diajarkan dalam salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wastaghfirullah min kulli zambin. Tadi sudah supaya yang di rumah bisa ikut. Oh iya, Ayo, ayo. bacaan Ikut ketika ya. halangan. Bacaan ketika halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wakili, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Wastaghfirullah. Min Astagfirullah. kulli zambin. Min kulli zanbi. Kok nggak ikut? Kan saya nggak halangan Oh gitu. kan Iya, gitu iya, ya. iya. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Aku haid atau tidak haid, semoga Allah berikan aku yang namanya perlindungan. Dan aku mohon kepadamu ya Allah ampunan dari setiap kesalahan. Yang namanya orang lagi datang bulan, ada aja salahnya. Maka berbanyak sedekah dan istighfar dari hadis Abu Hurairah. Yang ketiga adalah apa? Bersilaturahmi. Yang pada marahan nih sama saudaranya. Tadi yang namanya habis kebentak, udah bersilaturahmi lagi. Jangan sampai putus tali silaturahim. Karena apa? Man yuridu, barang siapa yang ingin. Ainun sa'alahu fi asarihi, pengen dipanjangkan umurnya. Yubsatarlahu fi rizkihi, dilancarkan rezekinya. Rezeki pekerjaan yang pada di PHK misalnya. Maka yasil rohimahu, maka dia yang namanya harus menyambung tali silaturahim. Udah pada bayan ya cepetan ya, pada dukun-dukun. Jangan gara-gara suaminya ibaratnya di PHK jadi pada berantem ya kan. Tambah yang namanya emosi, yuk jaga tali silaturahim. Yang keempat, banyak-banyak berdoa. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian karena kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kelima, berzikir kepada Allah. Daripada di mulut macem-macem ngomongnya dengan berzikir. Ya kan? Gak usahlah kita namanya ngomel-ngomel. Kenapa? Percuma. Kalaupun ngomel paling kita doang sendiri yang sehat. Yang lain sakit. Benar gak sih? Kita doang sendiri yang sehat. Nah berzikir di sini. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah maka menjadi tenang. Nah ini ya sebagai wanita tuh harus tunjukin bahwa kita ini pengen merasakan orang lain tuh merasakan apa kita rasakan. Aku wanita yang sedang datang bulan, gitu ya. ku harap dia merasakan yang ku rasa. Tapi intinya adalah bicara masalah tentang orang yang sedang datang bulan atau haid ya tetap bisa melakukan amalan-amalan baik ya. Banyak. Yang insya Allah itu justru malah Allah itu malah kayaknya wah luar biasa gitu ya Ustadz Maulana ya. Jadi jangan lalai kalau lagi datang bulan. Ustadz, ya Allah Ustadz Maulana ini kan kenapa begini lemes begini. Ini kita masih syuting Ustadz ya. Kalau gitu gini aja deh. Ustadz daripada lemes begini, Ustadz Maulana mending ikut saya. Saya mau tunjukin ya sesuatu yang bisa buat Ustadz ini semangat lagi tausiahnya. Mau nggak? Apa itu Mas Fadli? Ya udah gini aja langsung aja ikut saya ke sebelah sana tuh Ustadz tuh ya. Kita izin dulu Ustadz Zalulung permisi ya sebentar ya Ustadz Syam ya. Harusnya ngomong kok lemes banget. Iya, kamu tadi udah bilang udah lemes. Ustadz lemes banget sih. Aduh. Ya ampun. Hah? Nah ini dia nih Ustadz nih, toh ya. Susu steril 7 kurma. Nah ini nih perpaduan susu steril dengan buah kurma berkhasiat yang bisa menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit. Terlebih lagi nih ya saat cuaca seperti ini nih. Kadang panas, kadang hujan. Waduh. Masya Allah, Rasulullah juga bersabda, siapa saja yang pada pagi hari memakan 7 buah kurma ajwa alia tidak akan terkena racun atau sihir pada hari itu. Wah itu benar banget Ustadz. Susu steril aja udah bagus. Apalagi ditambah kurmanya. Ya udah gini aja Ustadz deh. Langsung aja kita minum ya. Wah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget dan gak ambar Mas Fadli. Terus double manfaatnya. Tapi ini aman gak jika dikonsumsi setiap hari oleh kita dan keluarga? Oh Ustadz tenang aja. Susu steril 7 kurma insya Allah aman dikonsumsi setiap hari Ustadz. Dan di zaman sekarang ini yang biasa-biasa aja nggak cukup. Harus yang double manfaatnya. Wah benar banget Mas Fadli. Kalau begitu saya mau stok banyak di rumah. Dan juga semua jamaah harus sering bersyukur. Alias beri susu 7 kurma ya. Saya setuju banget Ustadz ya. Nih badan jadi sehat terus penuh berkah lagi. Susu steril 7 kurma enak double manfaat. Alhamdulillah. Aku minum lagi ya. Ayo. Masya Allah, tabarakallah buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab sama guru-guru kita. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo ikut minum. Ayo. Bismillah.